Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Sembah bekti kawula Dewi Maria, kekasihing Allah, Pangeran nunggil ing panjenengan dalem. Sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak, saha pinuji ugi wohing slira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibuning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem. Sakmangke tuwin benjing dumugining pejah. Amin. Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Kenapa? Karena gereja itu diawali atau mendapat tonggaknya pada diri para rasul. Ketika Yesus disalib, salah satu sabda yang muncul dari Yesus adalah, inilah ibumu, inilah anakmu. Dengan kata-kata itu maka rasul yang mendengarkan itu menangkap kata-kata Yesus itu, kemudian menampung Maria di rumahnya. Dan sesudah itu Maria selalu berkumpul bersama dengan para rasul, dan para rasul juga menganggap Maria sebagai ibunya. Itulah kalau boleh dikatakan logika dari Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, karena Maria dianggap sebagai Bunda para rasul adalah tonggak gereja, maka sikap kita kepada Bunda Maria adalah menghormati, dan tentu saja dengan menghormati dan mencintai. Menghormati sebagai ibu, mencintai sebagai ibu, dan sekaligus juga meneladan sebagai ibu yang setia untuk menemani putranya, baik Yesus maupun kita semua. Apa tujuan saya ketika ziarah adalah saya semakin dekat dengan Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Jadi yang paling pokok adalah saya sampai kepada Yesus Kristus dan mengimaninya. Itu yang saya lakukan, dan saya melakukan ziarah itu hampir setiap minggu. Saya pergi ke tempat-tempat ziarah karena saya merasa dengan berziarah saya merasa hidup saya damai, bahagia, senang. Dan yang satu hal seperti yang saya sampaikan tadi, saya merasa semakin dekat dengan Yesus yang saya imani. Terima kasih. Kalau kami berziarah dan berdoa pada Tuhan melalui Bunda Maria, itu sebetulnya sebagai ekstensi dari doa-doa pribadi dan doa-doa keluarga kami. Kami selalu dengan 3 manfaat atau tujuan berdoa, yaitu pertama, bersyukur atas segala banyak anugerah yang kami terima, kemudian mohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan, yang kami sadari, dan memohon untuk pertolongan atas maksud atau intensi kami. Misalnya menjelang anak-anak kami menempuh ujian atau perjalanan panjang atau berpindah profesi, sementara kami juga ketika menghadapi pekerjaan, kesulitan pekerjaan atau perubahan pekerjaan, maupun kesulitan sebagai keluarga. Dalam doa itu ya kami biasanya lalu saling memperkuat, karena kami bisa tertawa bersama, tapi saat lain kami juga menangis bersama ketika menghadapi kesulitan hidup. Dengan cara begitu kami sungguh saling dikuatkan, dan rasanya merenungkan penderitaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu semakin juga merasa meringankan beban kami. Terima kasih. Maria bagi kehidupan saya adalah seorang ibu yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Saya selalu terkesan akan ketabahan, akan ibu yang pendoa. Dia rela putranya pun disalib, dan dia juga masih tabah untuk memangku putranya saat sudah meninggal. Itu yang luar biasa bagi kehidupan saya. Setiap kali ingat ibu saya, selalu akan Maria yang hadir di tengah-tengah keluarga kami.
Bagi saya, berdevosi kepada Bunda Maria itu saya harapkan untuk memperteguh iman saya. Karena dengan berdevosi kepada Bunda Maria, saya sekaligus melihat perjalanan Bunda Maria yang didasari dengan jawabannya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, dan itu terus dihayatinya terus. Dengan menghayatinya ini maka Maria setia sampai akhir. Maka saya khususnya sebagai imam, umpamanya, saya sungguh menghormati Bunda Maria sekaligus mencintai, dan saya mencoba sekuat tenaga saya untuk meneladan dia dari segi ketaatannya, dalam segi ketaatannya, kesetiaannya, cinta kasihnya yang tanpa batas. Saya selalu mengatakan kepada paling tidak beberapa umat yang berziarah dan kadang di mimbar bahwa penghormatan kepada Bunda Maria itu sungguh-sungguh murni penghormatan. Agar yang penting bagi kita adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berziarah, kita tidak berdoa kepada Bunda Maria, tetapi kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Tuhan. Itu sebetulnya doa yang benar. Kalau kita hanya berdoa kepada Bunda Maria, kita bisa tersesat menjadi semacam berhala. Itu bahayanya. Sehingga kadang lupa bahwa umpamanya berziarah, monggo saja kalau mau memberkatan air di depan Bunda Maria, tapi Bunda Maria itu tidak pernah memberkati. Yang memberkati adalah Tuhan. Maria itu mendoakan kita. Maka kalau kita kepada Bunda Maria, ya tidak Bunda berkati kami, tidak, tapi Bunda doakan kami, tolonglah kami, lindungilah kami, dan sebagainya. Singkatnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa berziarah itu bukan semata-mata berdoa kepada Bunda Maria atau kepada tempat ziarah itu, tetapi kepada Tuhan dengan sarana tempat perziarahan ini. Dan penjarahan itu ada sarana macam-macam, ya, ada air, ada lilin, ada macam itu sarana-sarananya agar kita sungguh sampai kepada Tuhan. Maka kesimpulannya, kalau kita rajin berdoa, rajin berziarah, mestinya iman kita semakin dikuatkan kepada Tuhan. Pak Romo, Bunda Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, remaja dan juga orang-orang muda sekalian, berkah dalam dan selamat berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan yang istimewa ini. Pada bulan ini, bulan Mei dan juga bulan Oktober, biasanya kita jadikan bulan yang istimewa sebagai kesempatan untuk berdevosi kepada Bunda Maria atau bahkan ke tempat-tempat peziarahan yang lain. Dan kita tahu ya bahwa keuskupan kita itu mempunyai tempat peziarahan yang banyak sekali dan sangat terkenal. Ya, bahkan yang sangat tua sekali terkenal di seluruh Indonesia, seperti Sendang Sono misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memanfaatkan atau menggunakan tempat-tempat peziarahan ini sebagai tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita? Diciptakannya tempat-tempat ziarah ini tentu mempunyai maksud yang sangat cetha, jelas, luhur, yakni membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Tritunggal, dengan Bunda Maria yang menjadi bunda pengantara kita. Maka pada kesempatan ini saya mengajak panjenengan semua untuk ayo memanfaatkan tempat-tempat peziarahan kita, entah Gua Maria, Taman Doa, atau candi, ya, seperti di Kanjuran. Kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Untuk apa? Untuk semakin mengolah rasa, bagaimana kita berkomunikasi, berrelasi dengan Tuhan sendiri, dengan Bunda Maria, bahkan juga dengan Santo Santa yang sangat kita hormati. Ini menjadi salah satu upaya gereja Keuskupan Agung Semarang khususnya, supaya kita semakin beriman dan semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Maka jangan dilewatkan kesempatan yang sangat indah ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kita luangkan waktu untuk berziarah, untuk berdoa,
untuk bertemu dengan Tuhan, dengan Bunda Maria, dengan Santo Santa, namun juga bertemu dengan orang-orang yang sesama beriman. Ya. Mudah-mudahan dengan cara ini iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan, dan akhirnya kita disemangati untuk semakin bisa berkiprah, berkerasulan dalam kehidupan sehari-hari tengah masyarakat. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua semakin terbantu dalam menghayati iman kita. Terima kasih dan selamat berziarah, selamat bertemu dengan Tuhan dalam atau di tempat-tempat peziarahan kita. Berkah dalam. Dewi Maria tentu kengkang manang boten yen kuwatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumarasamya Sang Dewi mangestono Sang Dewi mangestono bimbing aku mengikuti teladanmu serta beri kasih sayang yang jadi dambaan setiap insan. Salam dan pujian ku lambungkan bagi Bunda. Aku